Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segenap Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, Ibnu Bashar, seorang pakar hadis berkebangsaan Irak yang wafat pada tahun 252 Hijriah. Di dalam buah karyanya Menjadi Bijak dan Bijaksana Jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang bukan hanya mampu membeli barang mewah, namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang bukan hanya mampu berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Pemuda yang bukan hanya tahu aturan makan di restoran, namun juga tak sungkan jika makan di warung angkringan. Pemuda seperti inilah hadirin, pemuda yang tangguh, disenangi dan juga disegani banyak orang. Di negara yang penuh dengan tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan kualitas generasi muda kita sehingga mampu menjadi generasi yang kuat, yang hebat karakternya, sehingga mampu menjadi tonggak berjayanya negara kita. Namun sangat disayangkan hadirin, jika kita menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan, keluar sekolah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, terhadap nikmat Tuhan ia senantiasa kufur. Bahkan impian tinggi ingin menjadi gubernur, tapi hobinya mendengkur di atas kasur. Kondisi ini hadirin diperparah dengan norma kehidupan yang mulai luntur. Krisis moral semakin bertabur. Para pelajar yang gemar tawuran hingga babak belur. Jika hal ini dibiarkan menjamur, maka negara yang dibangun dengan penuh tetesan keringat bercucur tidak mustahil akan menjadi hancur dan lebur. Betul hadirin, betul. Sehingga sepakat kami membentuk generasi muda dengan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Itulah yang merupakan tajuk syarahan kami pada ajang Musabaqah Syarhil Quran Basic Islamic 2025 ini, dengan landasan fundamental dan transendental Al-Quran Surah Maryam ayat 59. Hadirin harap simak dan mendengarkan.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantan, seorang ulama berkebangsaan Indonesia bertaraf internasional yang wafat pada tahun 1897 Masehi, di dalam buah karyanya Tafsir Al-Munir Lima'alimi Tanzil juz 2 halaman 10 menjelaskan bahwa fakhalafa min ba'dihim khalfun ada min ba'din nabiyina jama'atun su'in. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Sehubungan dengan ayat ini hadirin, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu generasi sesudah 60 tahun mereka mengabaikan salat, lebih mengikuti syahwat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan menemui kecelakaan dan kerugian. Hadirin, saat ini kita sering mendengar kabar yang menyayat hati, kabar yang seakan menjadikan suram masa depan bangsa kita, memusnahkan impian indah kita, dan memadamkan harapan besar kita. Masih banyak generasi muda yang lalai dan terpengaruh oleh budaya baru. Lebih banyak pemuda yang rajin nonton YouTube dan bermalas-malasan dibandingkan membaca Al-Quran. Lebih senang jika pandai bernyanyi dibandingkan menjadi dai. Lebih bahagia jika pandai bergoyang dibandingkan taat bersembahyang. Bahkan lebih bangga jika berpakaian rohani, berbaju UNC dibandingkan berpakaian Islami. Inilah hadirin realita yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak mungkin menutup mata dan telinga kita untuk terus-menerus membiarkannya. Lalu timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah langkah kita dalam mengatasi krisis moral generasi muda? Dengan sangat indah Allah menjawab dalam firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Hadirin, harap simak dan kembali mendengarkan. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا
Oleh sebab itu, bertakwalah mereka kepada Allah dan berkatalah dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Segenap Bapak Ibu Dewan Hakim Pemangku Amanah yang mulia, hadirin satu cita satu asa yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Profesor Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili di dalam buah karyanya Tafsir Al-Munir jilid 2 halaman 600 menjelaskan ayat tersebut. Diawali dengan lafal kalimat wal yakhsha yang menunjukkan sebuah perintah agar wajib dilaksanakan. Lafal tersebut hadirin mengandung makna agar umat Islam memiliki rasa takut dan khawatir jika meninggalkan anak keturunan yang lemah dan terlantar, baik lemah dalam konteks fisik material maupun mental spiritual. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan, mari kita sadari akan pentingnya penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia dengan menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran. Maka akan lahirlah pola generasi yang saleh-salehah, masyarakat yang marhamah dan baldah yang thayyibah yang akan membawa negara kita menjadi negara yang penuh dengan berkah. Sebagaimana syair lagu berikut ini. Cukup-cukuplah jangan menambah berita duka, sudah banyak kasus menimpa di negara tercinta. Cukup-cukuplah jangan menambah berita duka, sudah banyak kasus menimpa di negara tercinta. Demikianlah persembahan dari kami. Semoga berkesan di dalam hati. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi